Baca. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pijak Ngopi sambil ngobrol pajak. Cuman hari ini agak sedikit berbeda ya, karena waktu kita pengambilan video ini alhamdulillah kita sudah memasuki di bulan puasa, di bulan Ramadan. Jadi hari ini cuman jaknya aja, ngopinya enggak gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrolin beberapa isu yang dari kemarin sempat naik, dan kita memang sedikit menahan diri untuk nggak buru-buru mengeluarkan isu itu karena banyak hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sama seperti ketika kita berbicara masalah pajak, kita nggak boleh tahu-tahu mengeluarkan statement, tapi kita harus memahami terlebih dahulu. Oleh karena itu, hari ini saya ditemani oleh Pak Agus seperti biasa. Ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Lancar semua puasanya ini di hari-hari awal? Lancar Mas Albi. Walaupun ya. Di batas akhir pelaporan SPT ya? Ya, betul. Ya, kita lagi sibuk-sibuknya dan juga kegiatan berkunjung ke daerah-daerah tetap jalan ya, meskipun puasa. Oke. Jadi ada beberapa isu nih Pak Agus yang harus kita bahas hari ini. Ya. Nah, sebelum kita mungkin nanti ngobrolin lebih panjang, memang sempat rame dan akhirnya ini memancing reaksi ya. Memancing reaksi tidak hanya dari mereka yang mungkin memahami atau yang sudah memang pakar di bidang perpajakan, tapi bahkan banyak sekali orang yang bisa dikatakan awam pada akhirnya ikut menyuarakan keresahan gitu Pak. Keresahan, gitu. betul. Nah, awalnya memang tidak diduga ya, nggak keduga-duga, karena pemantiknya justru salah satu kegiatan yang mungkin bisa dibilang ya secara moral itu jauh dari kata manusiawi gitu, katakanlah. Betul. Dari kasus penganiayaan yang akhirnya ternyata ketika dilihat ke background, akhirnya ditelisik juga sampai ke aset, kekayaan, dan sebagaimana seterusnya, sebagaimana kita ketahui kasus dari MD kemarin. Akhirnya banyak isu seputar kekayaan tadi pertama, penghasilan, yang ujung-ujungnya ke arah perpajakan, karena ada banyak statement dari Kemenkeu juga, dari Dirjen Pajak juga, yang membuat menurut saya akhirnya membuat persepsi masyarakat secara umum terhadap pajak ini akhirnya bergeraknya nggak bisa kita kendalikan lagi. Gitu. Isu kemudian naik isu kemarin yang walaupun sekarang sudah reda juga, isu mengenai 300 triliun. Kemudian naik kemarin isu mengenai ada beberapa, kalau saya tidak salah ya, itu. Jadi mungkin teman-teman yang nonton ya correct me if I'm wrong, mungkin bisa di kolom komentar. Kalau nggak salah kemarin ada isu yang naik juga mengenai teman-teman yang masih aktif sebagai Fiskes, kemudian juga ternyata ada keterlibatan untuk kegiatan konsultan di bidang perpajakan. Ada kepemilikan atau bagaimana kemarin saya agak kurang ini ya sebenarnya informasinya. Terus akhirnya larinya kemana-mana tuh, bahkan sampai ke isu money laundering juga, dari pejabat pajak juga. Kemudian yang paling kenceng mungkin karena ini keresahan yang lama dipendam sama orang-orang, di mana kita dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, karena memang pajak sifatnya memaksa, pungutan yang memaksa gitu. Kita diminta untuk melaporkan semua harta kita, sampai ada teks amnesti, sampai ya semua kegiatan itu dilaporkan. Ternyata masih banyak juga katanya harta-harta yang tidak dilaporkan nih oleh teman-teman di atas sendiri gitu. Nah, kerasa nggak kira-kira ya Pak nanti untuk tahun ini di pemasukan kita di sektor pajak? Karena isunya kencang sekali dan momentumnya pas banget nih sama penutupan nih. Ya, betul Mas Albi. Ya sebetulnya mau komentar tentang pajak ini saya juga sedikit agak tapi karena teman-teman banyak yang minta saya berkomentar, ya meskipun profesi saya di bidang pajak juga ya, sebagai konsultan tepatnya, ya saya akan berkomentar sesuai dengan porsi saya ya. Oke. Ya menarik Mas Alwi, kasus yang awalnya sih ya nggak akan masuk ke ranah pajak ini, tapi kebetulan sekali akhirnya tidak bisa dikendalikan, ibaratnya bola salju begitu ya, terus dan terakhir sampai sekarang pun kayaknya masih panas ya. Masih panas. Ya Mas Alwi, ya nggak apa-apa lah kita bahas ya, supaya teman-teman masyarakat juga semakin paham sebetulnya seperti apa sih sistem perpajakan kita, kenapa bisa jadi seperti itu gitu loh. Ya. Oke. Sebetulnya gimana sih
hubungannya antara ini ya Pak, mungkin kita harus mulai dari hal yang sifatnya basic dulu. Betul, kan? ya. Karena ketika kita nggak memahami basicnya antara jalurnya antara kita sebagai wajib pajak kepada Fiskes sampai Fiskes kemudian kepada pertanggungjawaban di negara, kita mungkin kalau mau asal komentar ujungnya nanti nggak akan selesai gitu. Nah sebenarnya alurnya seperti apa sih Pak, tanggung jawab dari WP, Fiskes sampai kepada kas negara itu tadi? Ya, ya Mas Alfi, harus kita mulai yang paling dasar ya. Oke, saya pikir nggak ada negara yang nggak memungut pajak kepada warga negaranya, termasuk di Indonesia. Bahkan di Indonesia ini pajak ini masih menjadi penerimaan andalannya pemerintah dari pajak ya. Sebetulnya alurnya sejak sistem perpajakan di Indonesia itu berubah dari official ke self assessment system, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, monitor sendiri, melaporkan sendiri. Ini jadi menarik ya. Masyarakat diberi kepercayaan oleh pemerintah, oleh undang-undang begitu. Yang jadi pertanyaan, di mana letak aparat pajak begitu kan? Itu sampai jadi komedi di mana-mana gitu. Ya sebetulnya posisi dari Direktorat Jenderal Pajak, jadi pajak kita itu masih di bawah Kementerian Keuangan, jadi yang mengelola perpajakan kita itu adalah Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak ini sebagai pihak yang akan melakukan semacam uji kepatuhan. Kalau masyarakat diberi kepercayaan, apakah sudah benar ngitung Anda? Jadi mereka diberi tugas untuk menguji kepatuhannya wajib pajak ya. Ini awalnya di sini. Sebetulnya kalau banyak orang berkata ya, wah bagaimana mungkin orang pajak korupsi duit pajak, karena masyarakat itu bayar pajaknya langsung ke kas negara, bukan ke kantor pajak. Ya mungkin terjadinya kebocoran atau kasus-kasus itu berawal dari sinilah ketika aparat pajak melakukan uji kepatuhan dalam bentuk pemeriksaan begitu. Wajib pajak nantinya akan menghitung berapa sih sebetulnya pajaknya dia. Setelah dihitung akan dicek di uji kepatuhan tadi ya. Biasanya melalui uji kepatuhan ini ya saya pikir namanya kewajiban pajak itu hampir semua orang kalau bisa dihindari pengennya gitu. Ya, tuh pengennya membayar sekecil mungkin. Akhirnya melalui uji kepatuhan ini biasanya ketemulah potensi yang sebenarnya. Loh, Anda lapor cuma 100, setelah saya periksa, saya uji kepatuhan Anda, ternyata Anda harus bayar 1.000 misalkan begitu. Nah, disinilah terjadi kerjasama antara wajib pajak dengan oknum, saya katakan oknum oknum aparat pajak ini. Ya namanya pegawai pajak itu kan banyak ya. Pasti ada beberapa yang harusnya sih nakal begitu. Ya itu saya pikir tidak di pajak aja, hampir di semua instansi pasti ada lah, dari 1.000 orang ada 10 yang nakal. Ya ibaratnya kita punya anak, misalnya kita punya 10, nggak mungkin semuanya baik, pasti ada yang bandel, ada yang nakal dan sebagainya, itu pasti ada. Disinilah Mas Alfi akan timbul kerjasama begitu ya. Oke lah Pak, jangan 1.000 kalau bisa ya. Oke lah, kamu mampu membayar berapa? Nah di sini akhirnya timbullah kerjasama yang saling menguntungkan, ujung-ujungnya negara yang dirugikan. Ya ini praktek yang terjadi selama ini kayak seperti itu. Kalau ada kebocoran penerimaan negara dari sektor pajak ya, itu Mas Alfi. Dan betulnya ya tadi saya katakan nggak ada orang yang ikhlas, meskipun banyak juga wajib pajak yang jujur ya bayar pajak apa adanya, itu banyak ya. Aparat pajak yang jujur nggak mau disuap banyak sekali. Tadi saya katakan nggak mungkin semuanya baik, pasti ada beberapa oknum tadi. Dan ini saya pikir perbuatan oknum ya. Oke. Jadi kita nggak mengeneralisir ke seluruh rekan-rekan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak gitu katakanlah. Karena memang bisa itu ya. Apalagi mungkin kalau teman-teman yang aktif berprofesi di bidang perpajakan juga mau nggak mau pasti sekali dua kali pernah menemui kondisi-kondisi seperti pasti. ini. Gitu. Itu bukan rahasia lagi, saya pikir Mas Alfi pasti
Nah, dan ini agak susah dideteksi karena apa? Wajib pajak diuntungkan, gitu, seharusnya bayar 1.000, dia hanya bayar 500, katakanlah. Ya, yang dilaporkan tadi awalnya cuma 100, misalkan begitu. Sama-sama diuntungkan, wajib pajak diuntungkan. Ini kalau nggak ada kontrol yang baik, saya pikir ya praktek seperti ini akan selamanya ada. Dan itu problem juga nggak sih Pak menurut saya, karena kondisi kerjasama saling menguntungkan tadi, katakanlah tadi ada oknum gitu ya, itu kan bubbling effect sebetulnya. Ketika awal kita mungkin hanya 100, kemudian dari 100 harus bayar 1.000, kita bayar 500 gitu ya ke salah satu oknum. Kemudian dari 500 yang kita bayar, katakanlah kewajiban kita tadi ditutup gitu. Tapi lama-lama nanti pasti akan menggelembung ya. Apalagi kan kalau kita berbicara mengenai di direktorat sendiri, untuk kayak rekan-rekan di account representatif atau rekan-rekan yang ada di bagian pemeriksaan, kan mereka nggak stay di satu kantor. Mereka kan juga pasti akan berpindah, akan di rolling terus untuk menjaga independensi kan. Mereka di rolling gitu. Nah itu kan sebetulnya juga akan jadi bom waktu untuk teman-teman yang mungkin tadi melakukan kondisi seperti itu. Jadi kalau kita mau kalau kita mau menarik garis lurus, sebetulnya kita nggak bisa sepenuhnya juga menyalahkan Fiskas, nggak bisa sepenuhnya menyalahkan teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Apabila kita sendiri sebagai wajib pajak nggak betul-betul mengerti konsekuensi dari apa yang seharusnya kita laporkan, gitu. Akhirnya kondisi seperti ini, ya pun sampai sekarang masih akan ada. Dan padahal umumnya ini Mas Alwi, wajib pajak itu banyak yang takut kali ya, nggak paham konsekuensinya apa. Nah itu udah perlunya mungkin ke depan edukasi kepada wajib pajak itu, kepada masyarakat itu perlu ditingkatkan. Dan memang bahkan dulu ada wacana atau mulai fungsi SD, itu memang ada pelajaran tentang Goes to pajak. School, betul. Karena fungsi edukasi memang yang saya rasa mungkin sampai sekarang fungsi edukasi sama sosialisasi itu ada dijalankan, tapi sangat terbatas. Sangat terbatas. Gitu. Dan nggak menyebar ke mana-mana gitu loh. Terus ya akhirnya kondisi seperti ini. Ya gimana kita mau ngobrolin masalah kontrol dari wajib pajak ke aparatnya atau dari aparat pajak tadi kalau sudah menjalankan fungsi kontrol, tapi kalau endingnya dijadikan seperti itu, ya rasanya kita juga harus tarik nafas dulu ya Pak sebelum kita berkomentar atau membuat statement nih terkait dengan pajak. Apalagi isu yang kencang kemarin kan sampai keluar hashtag apa tuh namanya kemarin, hashtagnya boykot pajak ya, hashtag boykot pajak itu. Nah itu kan jadi salah satu yang gimana ya kadang kita harus menelan pil pahit nih kalau pengen belajar, tapi dengan kondisi kita yang pasca pandemi, dengan kondisi perekonomian negara yang saat ini, kalau tiba-tiba semuanya oke ini jalan boykot pajak, rasanya kita juga yang rugi deh nanti. Kalau kita makan itu mentah-mentah gitu katakanlah Pak. Gimana nih masalah isu boykot pajak nih? Ya saya pikir pendapat yang kurang bijak juga Mas Alwi. Kita harus sadari, kita harus pahami bahwa negara kita itu sangat butuh pajak ya. Di atas 70% menerima negara kita dari pajak. Kita bisa bayangkan kalau masyarakat boykot pajak, nggak mau bayar pajak. Habis sudah. Iya. Ujung-ujungnya yang rugi siapa? Ya negara sih. Negara dan masyarakat yang akan kena dampak. Kembali ke masyarakat. Ini yang dampaknya sangat luar biasa. Sehingga jangan digeneralisir begitu ya. Ini kasus mungkin ya tadi saya katakan di depan nggak semuanya orang pajak seperti itu. Betul. Ada oknum. Tapi kalau sampai terjadi wacana boikot bayar pajak, itu suatu langkah yang sangat kurang bijak menurut saya. Ya. Dan karena memang banyak gitu kan, kadang-kadang saya juga bukan masih menemui ya, hampir tiap ketemu dengan teman-teman rekan-rekan di katakanlah di KPP gitu ya, atau ketemu rekan-rekan DCP atau teman-teman saya yang sekarang aktif di direktorat pun mereka lurus banget gitu. Bahkan ketika ada yang bertanya ini gimana nih cara menyelesaikannya pun harus diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur dan aturan, betul. Hitam di atas hitam dan putih kalau pajak itu udah nggak bisa disesuaikan lagi gitu. Black or white, bener ya bener, salah ya salah. Gitu. Dan praktek itu sekarang juga sebetulnya sudah berjalan. Hanya saja mungkin karena ya momentumnya sedang seperti ini, akhirnya kemarin keluar tuh hashtag boykot pajak. Boykot bayar pajak. Nah, satu nih Pak Agus yang pengen saya tanyakan. Tadi kan saya sempat bahas ada satu isu yang saya kurang paham betul nih. Bahkan saya mungkin kemarin baca juga belum sampai selesai karena hanya ada di beberapa portal aja. Memangnya mungkin teman-teman yang masih aktif sebagai aparat pajak
itu merangkap jadi konsultan. Padahal kan secara aturan nggak boleh. Mereka yang sudah pensiun, katakanlah sudah purna tugas, bisa menjadi konsultan pajak. Itu pun ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Mereka tetap harus ada sertifikasinya terlebih dahulu. Betul. Nah, kalau aktif di direktorat, tapi kemudian juga aktif sebagai membantu konsultan. wajib pajak dalam tanda petik tadi ya. Ya, bawah tangan lah katakan. Ya. Praktek seperti itu ya tadi sekali lagi oknum ya, kemungkinan masih ada ya. Bahkan ya ini cerita aja, tapi saya yakin enggak semuanya begitu ya. Saya sering ketika berhadapan dengan klien begitu atau calon klien begitu, ada kasus begitu ketika dia manggil konsultan. Mohon maaf Pak Agus, kemarin itu saya dibilangi oleh AR saya, nggak usah pakai konsultan lah, ngapain pakai konsultan. Nah ini juga mungkin satu kondisi yang kurang pas juga. Dan menurut saya kemungkinan itu ada. Cuma sekali lagi Mas Alfi, ya lemahnya payung hukum bagi mereka-mereka yang atau profesional yang bergerak di bidang pajak. Ini yang bisa mengakibatkan kondisi ini bisa terjadi. Sambil tentu saja konsultan pajak, profesi yang posisinya sangat ideal, sangat strategis dalam rangka membantu pemerintah untuk mengamankan penerimaan dari sektor pajak. Belum punya undang-undang. Akuntan publik sudah punya. Notaris punya, dokter punya, arsitek punya, konsultan pajak belum punya. Dengan tidak adanya payung hukum inilah akhirnya bisa mengakibatkan praktek-praktek seperti tadi. Dan bahkan kalau bisa saya katakan di sini dan juk-juk yang disampaikan oleh teman-teman ya, konsultan pajak itu dibagi 3 kelompok. Plat merah, tadi ada kemungkinan teman-teman AR, teman-teman di DJP yang merangkap sebagai konsultan, juga yang plat hitam itu orang yang menjadi konsultan tapi tidak mempunyai izin praktek, tentunya belum melalui ujian sertifikasi. Ya, yang ketiga adalah yang plat kuning ini yang betul-betul mereka ya punya izin praktek formal. Cuman sekali lagi karena lemahnya undang-undangnya tadi, belum banyak undang-undang yang mengatur khusus, akhirnya praktek seperti ini ya nggak bisa dibendung lagi. Ya pasti selamanya akan seperti ini ketika nanti nggak ada undang-undang yang melindungi tentang konsultan pajak. Kita bisa bayangkan kalau ada undang-undang, orang yang nggak punya izin praktek otomatis nggak bisa berpraktek sebagai konsultan. Pasti dia melanggar undang-undang, pasti ada sanksinya. Mereka pasti akan berpikir 10 kali untuk menjalankan praktek sebagai konsultan pajak kalau dia nggak punya izin praktek. Itu kalau sudah ada undang-undang. Dan undang-undang ini sebenarnya sudah lama wacana akan diadakan undang-undang ini dan bahkan sempat masuk prolegnas, tapi nggak tahu kenapa kok sampai saat ini belum eliminir sampai sekarang menghilang itu. Ya kita semua berharap sebetulnya ada undang-undang sehingga praktek-praktek seperti itu bisa diminimalisir lah paling tidak. Dan ini Mas Alfi juga ada yang kemarin di kasus ini ya, di medsos juga sering banyak kita lihat bagaimana mungkin seorang aparat pajak sebagai pemegang sahamnya konsultan pajak begitu ya, kantor konsultan pajak. Ini sesuatu yang nggak mungkin karena konsultan pajak sendiri ya itu hanya boleh didirikan dalam bentuk dua entitas, dua bentuk ya. Yang pertama adalah perorangan, yang kedua adalah persekutuan atau partnership. Kalau pemegang saham itu kan PT ya. Justru saya itu curiga jangan-jangan ini konsultannya nggak punya izin praktek sehingga di situ ada oknum yang nyambi jadi konsultan tadi di situ ya, sehingga semua urusannya klien akan dimudahkan begitu. Jadi hanya dua bentuk itu ya, perorangan atau persekutuan ya atau partnership tadi. Itu selama ini undang-undang yang mengatur tentang pajak ini belum ada dan aturannya ada di undang-undang perpajakan kita ya, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan. Jadi sebetulnya melebar kemana-mana juga, hanya gara-gara kondisi yang kemarin keluar itu mau nggak mau
pada akhirnya mereka yang awam pun sedikit demi sedikit sekarang sudah mulai terbuka ya. Maksudnya wawasannya di bidang perpajakan gitu. Tinggal masalahnya kita kan harusnya mengarahkan gitu ya. Dimana ketika orang sudah punya atensi ke pajak, harusnya kita arahkan ke hal-hal yang mungkin lebih bisa membangun gitu katanya. Bukan diarahkan ke boykot kayak kemarin gitu, karena boykot ini sendiri kan jadi salah satu hal yang ya tadi digeneralisir banget, yang sifatnya sangat umum banget, dan menurut saya bahaya juga gitu kalau ini disuarakan gitu, apalagi kalau misalkan yang menyuarakan punya power gitu. Harusnya nanti itu feedbacknya balik ke kita, ke masyarakat, tadi ke negara juga luar biasa gitu. Nah terus idealnya berarti kayak gimana nih Pak menyikapi ini? Katakanlah ada yang bilang boykot lah, kemudian pasti tadi persepsi masyarakat saat ini juga lagi buruk gitu, bahwa tidak hanya teman-teman di Direktorat Jenderal Perpajakan, bahkan Bea Cukai pun sekarang mulai dibahas, akhirnya melebar kemana-mana. Kondisi idealnya kemudian seperti apa kita menyikapi semua ini Pak? Apalagi ini sudah mulai masuk penutupan nih, tahun pajak nih. April nanti untuk badan ya. Nah sebetulnya ini saya pikir merupakan momen yang sangat tepat ya bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk berbenah. Dan tentunya tidak hanya Direktorat Jenderal Pajak, ya, institusi lain yang terkait dengan itu yang melakukan fungsi kontrol ya. Ya sebetulnya semua wajib pajak ya itu wajib lapor SPT. Orang pajak, pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Pajak itu wajib melaporkan LHKPN. Ya, LHKPN-nya. Ya. Dua laporan ini mestinya bisa di cross ya, sama enggak? Ya. Ini. Dan juga ada inspektorat, ada PPATK, ada KPK. Sekali lagi kontrol ini yang harus dimaksimalkan. Ya. Ketika kita baca berita kemarin mengikuti itu kan, ya, banyak aset yang ternyata diatasnamakan orang lain dan itu tidak masuk di LHKPN. LHKPN-nya nggak ada. Saya yakinnya pasti tidak masuk juga di SPT. Padahal kita punya aset itu sumbernya pasti penghasilan. Kalau penghasilan itu nggak dilaporkan, berarti penghasilan ini ya dipertanyakan, diperolehnya dari mana, sumbernya dari apa. Karena setiap sumber penghasilan kita itu tidak akan pernah terlepas dengan pajak, Mas Albi. Kita dapat gaji, katakanlah per bulannya 100 juta. Si pemberi gaji pasti motong dan melaporkan ke pajak. Otomatis kita juga pasti akan melaporkan karena sudah dipajaki. Kita dapat hadiah, udah ada pajaknya. Iya. Kita dapat warisan, harta kita bertambah. Kita pasti lapor. Pasti lapor. Iya. Sekarang jadi pertanyaan, kenapa kok sampai nggak dilaporkan? Berarti diperolehnya itu perlu dipertanyakan. Sumbernya dari mana? Dari mana? Kok disembunyikan? Kenapa disembunyikan? Berarti itu belum terpajaki otomatis supaya nggak terlacak diatasnamakan orang lain. Ya. Jadi sebetulnya itu lucu juga ya, hanya memperpanjang waktu aja. Diatasnamakan orang lain, kalau diurut orang lainnya, punya nggak sumber pendapatan seharga aset yang dibawakan ke dia? Kan sebenarnya kena juga ujungnya. Dan ironisnya saat ini kan DJP sudah mulai menerima data dari manapun. Kok bisa nggak terdeteksi? Itu juga ya perlu dikaji lagi. Fungsi kontrolnya lah ya. Fungsi kontrolnya sekali lagi. Ya fungsi kontrolnya harus betul-betul. Dan satu lagi mungkin yang bisa mengontrol ini adalah masyarakat melalui medsos ya. Jadi social function-nya jalan di situ. Betul, ya. Ya memang kalau nggak ada kasus ini pun kemarin mungkin kita nggak akan terangkat. Akan diam-diam aja gitu ya, kita nggak. Iya. Gitu. Dan saya pikir sudah lama sih sebetulnya banyak masyarakat yang tadi gemes, gregeten. Ya terutama mereka-mereka yang tadilah yang bersinggungan dengan oknum katakanlah, atau mereka-mereka yang selama ini kurang pemahaman pajaknya pasti akan gemes sih Pak, ketika kita harus dimintai. Kayak luar biasa ya. Jadi sebetulnya dari satu kasus itu aja kita bisa mendapatkan banyak insight seputar perpajakan tuh. Jangan hanya kita mengambil ini hal yang parah nih, masa pejabat nilainya angkanya sekian, asetnya sekian gitu, akhirnya harus kita ini boykot aja. Bukan itu cara kita
menyikapinya gitu ya. Sebetulnya ini Pak Alpi, pembuktian terbalik itu sangat simpel sekali. Dulu waktu masuk punya apa, dilaporkan berapa, setelah sekian tahun berjabat punya apa, ini sumbernya dari mana-mana, itu kan pasti bisa kelihatan. Akan sangat mudah ditelusuri sebetulnya. Ya. Jadi ada banyak jalan sebetulnya ketika kita memiliki pemahaman gitu ya. Ya, betul. Nah, untuk menyikapi pajak ini mungkin teman-teman sekalian, daripada kita hanya melihat berita di mana mungkin dari satu portal dengan portal yang lain juga mungkin narasinya tidak akan 100% sama, yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada kita menyikapi itu hanya dengan emosi aja, tapi kita nggak bisa mengolah dengan baik, sehingga kemudian kita mungkin mengambil langkah yang seharusnya bisa lebih baik daripada sekedar kita bikin tagar boikot pajak. Mungkin justru akan lebih proper, lebih pantas bagi kita bahwa ya salah satu dari dua hal yang nggak bisa kita hindari dalam kehidupan selain kematian adalah pajak. Maka otomatis sebagai salah satu hal yang nggak bisa kita hindari, lebih baik daripada kita melakukan boycotting, berarti kita harus meningkatkan kesadaran kita yang pertama, yang kedua pemahaman kita seputar pajak gitu. Karena masih banyak kok di luar sana tempat-tempat yang menyediakan hal-hal seperti itu gitu. Pelatihan pajak gitu kan, kemudian seminar pajak, sosialisasi. Kalau kita nggak bisa dapat di direktorat pun, nggak bisa dapat di KPP pun, ada banyak sekali platform yang memunculkan itu. Nah, nanti mungkin kita akan jadi lebih bisa melihat tuh pentingnya pajak bagi kita apa dan solusinya apa gitu, bukan hanya untuk boikot. Karena daripada kita menghentikan sesuatu, lebih baik kita memulai untuk belajar sesuatu sehingga pemahaman kita akan semakin baik dan kondisi kita juga akan lebih baik juga untuk melaksanakan fungsi kontrol secara sosial sebagai masyarakat. Oke, luar biasa sekali Pak Agus. Mungkin kita akan coba bedah lebih dalam lagi di konten yang lain, terutama terkait masalah profesi tadi, masalah isu-isu yang sekarang terjadi, dan apapun itu sebelumnya disclaimer dulu. Memang kami sampaikan di sini tadi ada beberapa kami sebut sebagai oknum karena saya meyakini, Pak Agus juga meyakini bahwa di badan dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri sangat banyak orang-orang yang justru di situ sangat kencang, lurus dan juga sesuai dengan segala aturan dalam pekerjaannya. Dan satu lagi Mas Alpi, ini saat ini Direktorat Jenderal Pajak lagi berbenah juga ya, dan perubahannya luar biasa ya, luar biasa. Jadi sisi positifnya masih banyak daripada sisi negatifnya. Ya, betul ya. Jadi kita juga harus lebih bijak dalam melihat. Ya, harus lebih bijak lah, sekarang udah banyak perubahan gitu sih ya. Oke, jadi mungkin kita bisa lebih bisa menyikapi kali ya Pak. Jadi daripada kita harus mengambil kesimpulan secara terburu-buru, kita mungkin bisa lebih memahami terlebih dahulu. Jadi mungkin sampai di situ dulu, kita akan bahas lagi di video yang selanjutnya di konten-konten kita yang lain. Jadi untuk semua konten perpajakan dan untuk update informasi mengenai akuntansi, perpajakan dan juga pendidikan terutama di dunia vokasi, terus ikuti kita di channel YouTube Cipta Sarana Cendekia dan juga Instagram serta semua sosial media dengan nama yang sama di @ciptasarana-cendekia. Ikuti terus kegiatan kami, sampai jumpa di video yang lain. Pijak ngopi sambil ngobrol pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.